Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rendabra. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, ya NIM 2021 Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pendidikan dan kewarganegaraan Pancasila selaku tugas mata kuliah. Di materi pertama saya akan menjelaskan nilai-nilai dan filsafat Pancasila. Ya, pengertian Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila ada 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas erat sekali, berangkaian dan tidak berdiri sendiri. Pancasila adalah dasar falsafah negara dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Kalau kita lihat di sini ada sosialisme, liberalisme atau materialisme. Di manakah kedudukan Pancasila di antara dua ideologi besar di dunia sekaligus ideologi lain yang ada? Fungsi pokoknya, Pancasila tidak terbentuk atas keduanya, meskipun dalam proses terbentuknya dasar negara dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi pada masa itu. Pancasila adalah kristalisasi nilai yang meyakini bahwa kebenarannya atau ketepatannya dan manfaatnya. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Komunisme atau bahasa Latinnya communis atau bahasa Inggrisnya common universal adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak punya kelas sosial, uang, dan negara. Predikat Pancasila yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat. Berbicara tentang filsafat adalah filos dan sofia, ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli, dalam artian bahwa kebenaran yang telah dibuktikan secara nyata menurut Plato. Sedangkan falsafah adalah suatu pandangan hidup dalam negara, bisa dikatakan juga sebuah ideologi, ya. Contohnya dalam negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang UUD atau UUD 1945. Falsafah hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai falsafah hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatan, dan manfaatnya. Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila dijadikan dasar dan penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan negara, yaitu Pancasila.
Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas, yaitu sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Baik, di materi kedua ini yaitu rumusan dan sistematika Pancasila dan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Rumusan dalam periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1409 itu atau 1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Sistem presidensial menuju parlementer. Rumusan dalam periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Kabinet semu bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya itu federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negeri. Baik, di materi ketiga ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Budi Utomo 1908 berbasis kultur Jawa. Serikat Dagang Islam 1911 kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis. Muhammadiyah 1912 itu subkultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial. Industry Party tahun 1914 subkultur campuran Indo, Belanda, Indo-Chinese, Indo-Arab, dan Indonesia asli yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non-rasial yang berslogan tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya. Industri Social Democratic Vereniging 1913 mengejawatankan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxis. Trikoro Darmo 1915 ya sebagai embrio Jong Java 1918 dan Indonesia Muda 1931 berbasis subkultur Jawa. Nadatul Ulama 1926 subkultur santri dan ulama. Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes. Lahirlah pergerakan nasional yang berjati diri Indonesianes. Aktualisasi tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda. Manifesto Politik 1925 mahasiswa Indonesia di Belanda dan keanekaragaman subkultur terkristalisasi core culture basis eksistensi nation state Indonesia atau nasionalisme. Apapun subkulturnya, mereka merasa berusaha satu, berbangsa satu, berbahasa satu Indonesia, identitas nasional. Karakteristik identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Nation dengan ciri-ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.
Di Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama di Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan. Dari ratusan suku dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia. Kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dengan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, nation, dan ciri-ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Hakikatnya pelaksanaan unsur identitas nasional. Hakikat identitas nasional Pancasila aktualisasi tercermin dalam berbagai penataan kehidupan, misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sistem pemerintahan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, dan ideologi yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan baik tataran nasional, internasional. Nilai budaya yang tercermin dalam identitas nasional bukan barang jadi yang sudah selesai mendek dalam kebekuan normatif dan dogmatis, tetapi terbuka, cenderung terus-menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki masyarakat. Konsekuensinya dan implikasinya suatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang di masyarakat. Krisis multidimensi menyadarkan untuk melestarikan budaya sebagai upaya pengembangan identitas nasional. Pembukaan pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya. UUD 1945 diamandemenkan secara konstitusi pengembangan kebudayaan untuk membina, dan mengembangkan identitas nasional. Pemberdayaan identitas nasional. Tantangan globalisasi bersifat disintegrasi dan mengancam eksistensi bangsa negara kesatuan yang berdasar ideologi Pancasila. Tantangan bersifat sentrifugal bersumber dari faktor eksternal dan internal. Eksternal proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme melalui berbagai kesepakatan dalam bentuk GATT, WTO, APEC, AFTA. Implikasinya tumbuhnya tata sosial baru. Fenomena globalisasi, neoliberalisme, dan kapitalisme keterkaitan saling berkepentingan yang menembus batas geografi suatu negara, melahirkan interdependensi atau interdependensi, namun tidak menciptakan integrasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Baik, di materi keempat ini kita akan membahas tentang nasionalisme bangsa Indonesia. Pengertian nasionalisme. Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Hans Kohn, nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya nasional consciousness, ya. Dengan perkataan lain, nasionalisme adalah formalisasi bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional. L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka
menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dari definisi itu, dampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama mengikat warga negara menjadi satu kesatuan, memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan, memiliki adat budaya dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama, menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah, terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga terikat dalam suatu masyarakat hukum. Louis Schneider, nasionalisme adalah hasil perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual. Nasionalisme Indonesia sebagai prasyarat integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Integrasi adalah proses sosiologis dan antropologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik di antara suku bangsa etnik yang ada di dalam negara kesatuan Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan politik sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis C. Coser and George Simmel, maka kerangka masyarakat yang akan kita dapatkan adalah integrasi yang selalu berada dalam bayang-bayang konflik antar etnik yang berkepanjangan. Kalau kita mengikuti pandangan penganut fungsional struktural dari Auguste Comte melalui Durkheim sampai dengan Parsons, maka yang akan menjadi faktor mengintegrasikan masyarakat Indonesia tentulah sebuah nilai umum tentang kesepakatan bersama antar masyarakat. Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu cukup lama. Integrasi nasional memang berhubungan satu sama lain dengan problem kebangsaan yang terjadi selama ini, termasuk juga soal relasi sosial yang terbangun di tengah masyarakat, baik di antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan negara pemerintah. Baik, di materi kelima ini kita akan membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Latar belakang dan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Snopatia atau biasa disebut dalam Indonesia demokrasi. Kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata snos, demos, dalam Indonesia rakyat, dan kratos kekuasaan merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Di negara kota Yunani kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 sebelum Masehi. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan melalui demokrasi. Keputusan yang diambil didasarkan dengan suara terbanyak. Latar belakang dan pengertian demokrasi. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun, pada masa awal terbentuknya, belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka, melainkan hanya laki-laki. Sementara itu, wanita, budak, orang asing, dan penduduk yang orang tuanya bukan Athena tidak memiliki hak untuk itu. Di Indonesia, pergerakan nasional yang mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Ya, bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut. Jenis demokrasi. Kalau kita lihat, demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung. Ada jenis demokrasi yang pelaksanaan diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung dilaksanakan melalui penyampaian pendapat secara terbuka oleh rakyat atau referendum, pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan. Dalam demokrasi tidak langsung, perwakilan rakyat menyampaikan kehendaknya melalui wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Baik, di materi ke-6 ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta tugas tanggung jawab negara. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah Nusantara atau Indonesia. Pengertian bangsa dan negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial. Konsep dasar penduduk dan warga negara.
Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu disebut hamba atau kamulah negara, tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kamulah negara. Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama. Konsep dasar penduduk dan warga negara. Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah penduduk atau rakyat. Penduduk merupakan suatu orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat, dan negara tersebut yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Menurut Sepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah negara, ada orang lain yang bukan penduduk, misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum, terdiri dari warga negara dan orang asing. Baik, di materi ketujuh ini kita akan membahas tentang rule of law. Doktrin hukum abad ke-14 itu rule of law, doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum setiap orang di depan hukum. Rule of law juga itu negara absolut dan juga doktrin egalitarian. Sedangkan doktrin hukum abad ke-14 itu dia termasuk negara konstitusi, negara demokrasi. Rule of law, Friedman 1969. Satu, pengertian formal. In the formal sense, organized public power, kekuasaan umum yang terorganisasikan. Negara otoriter pun punya rule of law. Pengertian hakiki, material. Ideological sense, menegakkan rule of law, menyangkut ukuran hukum yang baik dan hukum yang buruk, just and unjust law. Pengertian universal, sangat sulit. Ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkan dan perbedaan rasa keadilan. Inti pengertian rule of law harus sama. Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Keberadaan ada atau tidaknya rule of law tidak hanya ditentukan hukum, tetapi lebih dari pada itu, yaitu tidaknya keadilan yang dapat dinikmati dari setiap anggota masyarakat. Weldon 1960. Rule of law tidak hanya memberikan peradilan yang sempurna, tetapi ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun pemerintah. The enforcement of the rule of law, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara senantiasa mengandung suatu premis atau prasyarat bahwa kaidah yang dilaksanakan merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil sesuai dengan paham masyarakat yang bersangkutan tentang keadilan sosial. Baik, di materi ke-8 ini kita akan membahas hak asasi manusia.
HAM. Definisi HAM: hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. 2. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya kebersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sifat: 1. Universal atau umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, jenis kelamin. Dasar: bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. 2. Supralegal, tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintahan, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 bulan Agustus 1945, deklarasi HAM adalah kebebasan dan kemerdekaan adil hak segala bangsa. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM. Undang-Undang Dasar 1945, hak individu sosial, ekonomi, dan politik, hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum. Kelahiran HAM. HAM PBB Eleanor Roosevelt 10 Desember 1948 resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights, memuat 30 pasal hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian. 1. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. 2. International Covenant on Civil and Political Rights. 3. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Diterima PBB pada 16 Desember 1966 dan anggota PBB dipersilakan meratifikasinya. 10 tahun kemudian perjanjian ini dapat diberlakukan sebab pada tahun 1976 baru 35 negara yang meratifikasinya, bahkan negara yang merasa dirinya champion dalam HAM seperti USA dan Inggris hingga awal dekade 1990 belum meratifikasi kovenan tersebut. Baik, di materi ke-9 dan ke-10 ini tadi saya ambil 2 materi, yaitu ke-9 dan ke-10, yaitu tentang geopolitik, geostrategi Indonesia. Geopolitik dan implementasi. Geopolitik, politik, geografi, tujuan nasional. Geopolitik adalah pengetahuan tentang geomorfologi, konstelasi geografi untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional. Geomorfologi atau ciri khas bentuk, luas, letak, posisi, iklim, dan sumber daya alam. Geopolitik, implementasi geostrategi. Geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik, politik di lingkungan strategis, kemitraan strategis, tujuan nasional. Geopolitik Indonesia, wawasan kewilayahan. Wardaningrat bekas Hindia Belanda. Muhammad Yamin, Nusantara dalam arti luas termasuk Malaya Timur, seluruh Kalimantan, Papua, dan Tumasek. Soekarno, tanah air satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dengan
orang. Geopolitik Indonesia. Hakikat laut bebas, merdeka, bergerak, relatif, tetap, dan tidak mudah dirusak. Datar, tidak dapat dipakai sembunyi, tidak dapat dikuasai secara mutlak, tidak dapat dikapling, sulit diberi tanda, alat angkut volume besar sebagai macam-macam medium. Geopolitik Indonesia. Otonomi daerah. Sentralisasi pemerintahan diatur dari pusat, desentralisasi pelayanan langsung kepada rakyat. Filosofi Pemda ada rakyat yang dilayani, rakyat diberi legitimasi, rakyat diberi legitimasi. Output public goods and public regulation. Dekonsentrasi, tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan Pemda. Geopolitik dan geostrategi. Perang Dunia Pertama. Imperium Inggris, Prancis kecilkan Australia, Hungaria, dan Rusia. Sponsor kemerdekaan Yunani dari Turki, mencegah negara bangsa di Balkan. Pasca Perang Dunia Pertama, the Autonomous Heritage dibagi untuk Prancis, Inggris sebagai mandataris. Rusia ingin memerdekakan negara, jajahan dicegah dengan sistem negara mandat upaya tetap negara modern liberal dengan eksekutif teritorial, parlemen internal, legitimasi dinasti, sistem perdagangan. Situasi geostrategi kini. Pesawat terbang, angkutan massal, dunia terasa sempit, perjalanan manusia tidak jelas, muncul biro wisata, angkutan barang maju, agen tunggal hapus, munculnya hypermarket oleh emisi. Dampak positif dan negatif globalisasi. SDM mahir menerapkan iptek yang berlaku pada globalisasi. Timbul kecemburuan bila tidak dapat mengakses informasi, ya, disintegrasi. Kecemburuan karena adanya gap info pada daerah terpencil. Frontier berpaling ke negara jiran karena masalah sosial, budaya, ekonomi. Baik, di materi ke-11 ini kita akan membahas tentang tata pemerintahan yang baik atau good governance. Latar belakang. 1. Adanya perkembangan interaksi sosial politik pemerintahan dan masyarakat. 2. Adanya dinamika sistem sosial politik. 1. Adanya pergeseran sosial manusia, keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan untuk mengakomodasikan kondisi di atas. 4. Adanya kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat. 5. Globalisasi, perkembangan iptek dan liberalisasi, persaingan bebas dan kompetensi meningkat. Iptek merubah manajemen sektor publik dan bisnis. Arus informasi menembus batas ruang dan waktu. Demokratisasi HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yang mendesak. 8. Indonesia, krisis multidimensi, situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, ya, pergerakan KKN Demak, di mana peran sektor swasta, ya, dan sumber daya alam masyarakat meningkat. Sebelumnya peran pemerintah lebih dominan. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pemulihan ekonomi melambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. Kedua, adanya dinamika sistem sosial politik internal Indonesia itu
itu multidimensi, situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa, kekuatan reformasi ORBA tumbang, multipartai menjelang pemilu 1999, perlu memahami jenis interaksi sosial politik, interferences, gangguan saling terpengaruh, dan interplays, keterlibatan, intervention, campur tangan. Kompleksitas sistem sosial politik meliputi seleksi dan reduksi struktur dan operasional. Perlu dicarikan alternatif pemecahan dan pemilihan yang terbaik. Implikasi terhadap pemerintahan dari pendekatan beragam, hierarki kaku, hierarkis otoriter. Baik, di materi ke-12 ini, itu sekaligus materi terakhir, kita akan membahas civil society. Masyarakat madani, civil society, masyarakat sipil atau masyarakat madani, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada kota Madinah. Kota Madinah ini sebelumnya bernama Yathrib di wilayah Arab, merupakan kota di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang ingin membangun peradaban strategi. Madinah kota, city state, kalau di Yunani polis. Apa itu civil society, masyarakat sipil? Modern civil society is based on egalitarian principle and universal inclusion experience in articulating political will, and in collective decision making is crucial to the reproduction of democracy. Masyarakat yang didasari dengan kesetaraan, masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan umum, masyarakat yang didasari pada prinsip demokrasi, masyarakat yang mandiri. CS yang di Indonesia, masyarakat sipil tidak populer karena berbenturan dengan wacana politik nasional dengan memperhadapkan dan mempertentangkan masyarakat sipil dengan militer. Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang tegak di atas prinsip-prinsip egalitarisme, sederajat, dan inklusivisme universal. Secara konkret, masyarakat sipil biasa terwujud sebagai organisasi yang berada di luar institusi pemerintah yang mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan counter hegemoni. Dituding negatif sebagai lawan militer, ya, civilian supremacy over military. Setelah ORBA atau Orba tumbang, dibicarakan lebih intens sebagai jalan tengah agar militer Indonesia tidak terpojok walaupun perannya mulai dikurangi. Landasan filosofis masyarakat sipil, ibarat paham rasionalitas. Adanya pencerahan, rasionalitas adalah instrumen utamanya. Sesuatu yang berada di luar rasio menjadi tak relevan dikotomi. Akibatnya ada kecenderungan yang memandang sesuatu hanya yang berorientasi pada masyarakat modern kapital, memandang proses sejarah secara tertutup dan menafikan perlunya elemen di luar rasionalitas. Kemudian munculnya ketidakpuasan, berusaha recovery, temuan, rekonstruksi susunan seperti tradisi agama, adat, tetapi juga tidak menolak sepenuhnya gagasan pencerahan.